menerangkan gimana caranya supaya kita bisa sabar, mengingat bahwa musibah-musibah itu semuanya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kata Rasulullah, ujian akan selalu bersama dengan orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Ujian itu akan datang untuk dirimu, untuk anak-anakmu, untuk hartamu, sampai engkau bertemu kepada Allah dengan keadaan tidak memiliki satu kesalahan pun. Jadi ujian itu terus datang sampai nanti engkau kembali kepada Allah dengan tidak memiliki satu kesalahan pun. Ketiga, gimana cara bisa sabar? Memandang bahwa ujian yang kau dapatkan itu masih lebih ringan dibandingkan ujian-ujian orang lain. Lihat ke bawah, ujiannya lebih dahsyat dibandingkan dengan diri kita. Kita nggak ada apa-apanya. Kita baru secuil aja. Ujian orang lain lebih daripada diri kita. Jadi kita masih alhamdulillah, sebagaimana ibu-ibu yang punya anak kelainan langka datang ke RSCM itu orang-orang dari berbagai macam pelosok ngantri dari subuh di emperan, di pelataran-pelataran rumah sakit, menggendong anaknya yang sedang sakit itu dengan berbagai macam bentuk. Alhamdulillah, anakku masih lebih baik, masih bisa, setidaknya masih bisa gerak, walaupun belum bisa jalan, masih bisa gerak dibandingkan anak lain yang tergeletak gitu. Jadi memandang musibah yang menimpa kita masih lebih ringan. Mungkin ibu baru diberikan ujian baru satu. Lihat Nabi Ayub bertubi-tubi. Kita katakan Nabi Ayub kan nabi ya, tapi beliau manusia. Makanya kisah beliau dimasukkan ke dalam Quran supaya kita bisa belajar. Karena isi Quran itu sepertiganya adalah kisah untuk kita belajar. Kata Nabi Muhammad apa? Kalau kau merasa sedih, kau lihat dalam kehidupanku. Mudah-mudahan itu bisa meringankan kesedihan kita. Kehidupan Rasul terusir dari tanah airnya itu kesedihan, Bu. Ibu-ibu terusir dari Indonesia misalnya karena satu dan lain hal. Sedih nggak kira-kira? Sedihlah, semua kenangan ada di tempat ini. Terusir secara paksa misalnya dari tanah air kita. Orang-orang yang kita cintai sekeliling kita udah nggak ada lagi misalnya. Sedihlah. Yatim piatu nggak punya siapa-siapa gitu, sedih. Itu apa yang dirasakan oleh Rasul. Jadi kalau kita sedih, coba berkaca sama Rasul, atau berkaca pada orang-orang terdahulu, atau mungkin berkaca pada orang-orang di bawah kita. Kita ini nggak ada apa-apanya, ujian kita cuma secuil aja, nggak ada apa-apanya, dan itu pun akan selesai, akan baik-baik aja. Kemudian yang kelima, gimana caranya supaya sabar? Mengingat pada balasan sabar dan ridha begitu besar. Balasan kita sabar dan ridha begitu besar. Tadi saya ucapkan surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah dicukupkan pahala tanpa batas. Balasan untuk orang-orang yang sabar. Pertama, Allah memuji-muji mereka. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, sabar dalam penderitaan, sabar dalam peperangan, seperti orang-orang di Gaza. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi kalau Allah pengen lihat kau benar gak ya imannya, Allah akan mengujimu dengan kesempitan, dengan penderitaan, mungkin dengan peperangan. Kata Allah, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan itulah orang-orang yang benar imannya. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian balasan untuk orang yang sabar yang kedua, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Surah Ali Imran 146. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Supaya Allah tahu siapa yang sabar, ya Allah harus kasih ujian dulu. Karena semua orang bisa bilang di mulutnya saya sabar ya Allah, tapi kan butuh pembuktian. Ketiga, balasan untuk orang yang sabar, pahala tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10 yang tadi saya sudah bacakan. Bersabar akan mendapatkan pahala tiada batas. Keempat, kalau nanti kita meninggal dunia, Bu, itu malaikat-malaikat udah siap dalam menyambut orang-orang yang sabar di pintu-pintu surga. Surah Ar-Ra'd ayat 24. Kata malaikat-malaikat, nih kita lihat kembali kepada Allah nih. Kita berharap kembali kepada Allah dengan kalimat begini ya, Bu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai olehnya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah, masuklah ke dalam syurganya Allah. Nanti udah masuk meninggal dunia, nanti malaikat-malaikat menyambut khusus untuk orang-orang yang sabar. Di dunia udah terlalu banyak sedihnya, di dunia udah terlalu banyak penderitaannya, di dunia udah terlalu banyak air matanya. Sekarang udah selesai. Udah selesai. Kata malaikat apa? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk kalian semua orang-orang yang sabar.
Salam untuk kalian semua orang-orang yang luar biasa. Maka alangkah baiknya tempat kesudahanmu ini, alangkah baiknya tempat ini. Sudah selesai, yang kemarin yang sedihnya udah selesai, alhamdulillah. Sebentar aja kok. Sekarang masuk ke surga nih. Semua malaikat menyambut, ayo silakan masuk untuk orang-orang yang sabar. Salam sejahtera untuk kalian orang-orang yang sabar. Silakan masuk. Nggak ada lagi air mata, nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi penderitaan, nggak ada lagi sedih-sedih. Selamanya masuk ke dalam surga. Itu penghormatan malaikat untuk orang-orang yang sabar. Kemudian seperti yang saya katakan, bahwa balasan untuk orang-orang yang sabar berikutnya menggugurkan dosa. Yang kelima, tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada masa depan, sedih, kesusahan hati dan berduka cita atas sesuatu yang menyakiti sampai duri yang menusuknya. Semuanya itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semuanya akan menghapuskan dosa-dosamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitulah teman-teman semua, tidak mudah dalam menjalankan kehidupan ini. Ada yang namanya sabar dan ada yang namanya syukur. Nggak bisa dipisahkan. Sabar dan syukur nggak bisa dipisahkan. Syukur itu apa sih? Syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruhnya. Dengan hati, yaitu hati kita tunduk dan merasa tenang. Dengan lisan kita memuji-muji dan mengakui alhamdulillah, makasih ya Allah. Dengan anggota badan yang kita tetap terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur teman-teman semua. Untuk bisa menjalankan kehidupan, syukur diperlukan untuk kita nggak terus-menerus mengeluh. Kalau kata adik saya, Richie selalu bilang begini, mengeluh itu tanda orang nggak pernah bersyukur. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang Allah takdirkan kepada kita. Alhamdulillah. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar seseorang memanjatkan doa, ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang sedikit. Umar kemudian terheran-heran dan berkata, itu doa apa? Jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang sedikit. Maka orang itu menjawab, aku pernah mendengar firman Allah yang berbunyi, sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Maka aku pun berdoa agar aku termasuk dari orang yang sedikit tersebut. Maka kemudian teman-teman lihat itu surah Al-Ma'arij ayat ke-9. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia bersifat keluh kesah, lagi kikir. Dia bersifat banyak sekali berkeluh kesah. Jadi selama ini teman-teman semua, kita berkonsentrasi dengan ujian kehidupan kita. Kita berkonsentrasi dengan penderitaan, kita berkonsentrasi dengan kesedihan. Kita lupa bahwa nikmat Allah lebih banyak yang sudah Allah berikan untuk kita. Betul nggak? Kita konsentrasinya kepada yang sedih aja, lupa yang nikmat yang lain-lain tuh lupa. Belasan tahun Allah kasih happy-happy itu lupa, gara-gara kesedihan yang baru setahun, 2 tahun, 3 tahun itu. Andai kita dan seluruh manusia bersatu untuk membuat daftar nikmat yang Allah berikan selama ini pada kita, niscaya kita akan mendapatkan kesulitan. Saking terlalu banyak nikmat Allah itu. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia telah memberimu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat lalim dan banyak mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kita konsentrasinya pada satu kesedihan itu, seakan Allah nggak pernah kasih kebaikan buat kita. Allah kasih kebaikan puluhan tahun buat kita, kita lupa teman-teman semua. Hanya karena satu kesedihan lalu kita katakan, Allah engkau di mana ya Allah, engkau nggak lihat, engkau jahat padaku ya Allah, engkau nggak adil padaku ya Allah. Kemarin kemana aja? Nikmat yang Allah berikan banyak. Makanya fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban diulang-ulang terus dalam surah Ar-Rahman. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Lupa. Kau nafas aja nikmat. Baru ngerasa nafas itu mahal ketika beli tabung oksigen tuh baru ngerasa mahal. Ya nggak ibu-ibu semua? Kayak gini nih, tenang, nggak ada bom. Itu nikmat kan teman-teman semua, bisa menuntut ilmu dengan tenang. Itu kan nikmat. Teman-teman kita di Gaza Palestina nggak mendapatkan nikmat tersebut. Jadi teman-teman semua, bila semua yang ada pada diri kita, baik yang kita sadari atau tidak, itu semua adalah rezeki, nikmat yang Allah berikan yang harus kita syukuri. Namun bagaimana kita bisa bersyukuri bila ternyata mengakuinya saja enggak, bahkan kita lupa. Begitulah teman-teman semua ya. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat ke-66, Allah ingatkan, Dialah Allah yang telah menghidupkanmu, kemudian Allah mematikanmu. Ibu-ibu, ketika kita tidur kita lagi mati, Bu. Namanya mati kecil. Diambil dulu roh kita, kalau kita bangun dikembalikan lagi rohnya. Makanya kalau orang-orang yang tidur bisa ketemu sama roh orang yang sudah meninggal dunia. Kadang-kadang roh orang itu, orang-orang yang mati itu bertemu dengan kita dalam mimpi. Nah itu mimpi yang benar, dia lagi ngasih pesan sesuatu pada kita. Karena roh kita dan roh dia bertemu. Dalam surah Al-Hajj ayat 66,
Allah berfirman, dialah Allah yang telah menghidupkanmu, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu lagi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sering sekali mengingkari nikmat.